Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya Enrico Hendayana. Sebuah kisah yang berjudul Tetanggaku Hantu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku tidak mau ambil pusing soal kabar itu. Kabar yang terdengar menggelikan di telinga. Lagi pula bukan tipeku mempercayai hal-hal demikian. Kamu beneran tinggal di samping rumah itu, Ren? Pertanyaan yang sama untuk kesekian kalinya terdengar dari rekan kerjaku. Aku bisa saja mendiamkannya, tetapi karena ini dia, aku tidak bisa. Iya, ucapku lantas tersenyum menatapnya yang berdiri di hadapan. Namanya Mala. Umur 25 tahun, muda 3 tahun dibandingkan denganku, tetapi posisinya sangat penting di kantor. Dia yang menilai kelayakan naskah sebelum masuk ke meja editor. Dia menatapku lebih dalam. Kamu udah tahu cerita tentang rumah itu? Udah, ucapku dengan tetap memasang senyum terbaik. Aku tidak ingin gebetanku mendapati wajah membosankan yang biasa aku pasang menanggapi pertanyaan sejenis. Alisnya yang indah menaut sempurna di wajah rupawannya. Enggak takut. Aku tertawa penuh wibawa. Enggak lah, aku yakin itu cuma urban legend biasa. Matanya membulat, kepalanya mengangguk-angguk. Ternyata kamu pemberani juga ya. Senyum terukir indah di bibirnya yang mungil. Dia menatap ke arah laptopku. Lagi sibuk ya? Maaf sudah mengganggu. Enggak apa-apa kok, bentar lagi juga sudah selesai. Bualku, masih banyak yang harus aku kerjakan agar cover novel yang sedang kugarap selesai. Ya udah, aku kembali ke bilik dulu ya. Mau lanjut seleksi naskah. Ucapnya lembut. Silakan, selamat bekerja. Aroma parfumnya yang memikat tertinggal di bilikku, meski yang punya telah jauh berlalu. Ternyata cerita itu ada gunanya juga. Gumamku lantas tersenyum. Berita tentang kepindahanku ke rumah baru di komplek BLK menyebar begitu cepat di kantor ini. Bukan tanpa sebab, karena mereka bilang di sebelah rumahku merupakan rumah hantu. Rumah hantu? Mereka bercanda. Di zaman modern seperti ini masih percaya hal mistis. Jam di ponsel sudah menunjukkan waktunya pulang. Dengan sigap segera aku membereskan segala barang-barang di meja kerja. Duluan ya Ren, ucap Mala, lantas melambaikan tangan saat melewatiku. Ya, hati-hati di jalan. Dia mengembangkan senyumnya sebelum lanjut melangkah. Hanya percakapan singkat yang entah bisa dibilang bercakap-cakap atau sekedar basa-basi. Tetapi itu sudah cukup membuat hatiku gembira. Kupacu sepeda motor membelah keramaian jalan saat sore hari di kotaku, Pontianak, Kalimantan Barat. Kota yang dijuluki kota Katulistiwa, tetapi juga cukup dikenal dengan hantu kuntilanaknya. Bahkan sempat ada yang mengusulkan agar dibangun patung kuntilanak yang besar sebagai trademark kota. Aku bersyukur rencana itu tidak diamini oleh wali kotanya yang masih waras. Hari sudah mulai senja saat tiba di halaman rumah. Suara azan maghrib terdengar syahdu. Kuparkir motor antiku di garasi rumah tipe 46 yang aku beli dengan harga yang cukup murah. Mungkin karena cerita yang menyebar tentang rumah di sebelah. Jika memang ada penghuninya, aku tidak keberatan menyampaikan rasa terima kasihku kepada kalian. Gumamku lantas tersenyum menatap ke rumah sebelah. Aku masuk ke rumah, mengunci pintu, dan segera menuju ke kamar. Rasa lelah menuntun tubuhku untuk segera beristirahat di kasur yang empuk. Sholat, mungkin setelah lelahku hilang. Entah baru berapa menit mencoba lelap, terdengar suara di depan sana. Apa itu? Tok tok tok. Ketukan pintu, siapa yang bertamu? Belum hilang lelahku sudah ada yang mengganggu. Sebentar, seruku lantas keluar dari kamar menuju pintu depan. Kubuka kunci dan menarik daun pintu hingga terbuka lebar. Seorang wanita berdiri di depanku.
Rambutnya panjang terurai, kulitnya putih seperti kapas, dan sebuah senyuman yang sedikit janggal di wajahnya. "Siapa ya?" Lama dia tidak menjawab hingga akhirnya berkata, "Saya tetangga," ucapnya sambil menunjuk rumah sebelah dengan tangan kiri. "Oh, ada perlu apa? Silakan masuk." Dia memiringkan kepalanya ke arah kanan sedikit, melihat ke dalam rumah. "Tidak usah," ucapnya pelan. "Saya hanya mau menyapa saja." Baiklah, kalau begitu jangan sungkan jika perlu pertolongan saya." Dia mengangguk pelan. Ada yang aneh dari dirinya, tetapi aku tidak tahu apa itu. Penampilannya terlihat biasa saja, seorang wanita yang sedikit lebih tua dariku, dan masuk kategori cantik. "Saya permisi," ucapnya kemudian berlalu begitu saja. Aku hanya tersenyum saat menatapnya keluar halaman rumah, berbelok ke arah kanan dan masuk ke halaman rumah sebelah. Dia berhenti sejenak di depan pintu dan menatapku lagi sambil tersenyum. Aku tidak mengerti kenapa, tetapi wajar saja dalam azab bertetanggakan. Aku kembali ke dalam rumah, mengunci pintu dan masuk ke kamar. Kupejamkan mata kembali saat di atas kasur, menghela nafas panjang dan mengembuskan perlahan. Ternyata tetangga sebelah. Dia cantik, tapi sayang, hatiku sudah memilih Mala. Kupejamkan mata kembali, tetapi masih ada yang mengganggu pikiranku. Tunggu dulu, tetangga sebelah. Di komplek ini tepat di dekat rumahku, hanya ada satu rumah saja yang berada di sebelah kanan. Sebelah kirinya semak-semak yang cukup luas hingga terdapat rumah lainnya, dan dia menuju ke kanan. Ke rumah yang katanya tidak berpenghuni itu. Rumah yang katanya berhantu. Bulu kuduku berdiri dengan sendirinya, keringat perlahan keluar di sekujur tubuh, nafasku memburu. Siapa wanita tadi? Tak tak tak, tak tak tak. Ketukan beruntun di pintu depan kali ini terdengar menakutkan bagiku, tidak seperti sebelumnya. Apa mereka benar-benar ada? Kutarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh, meringkuk di kasur yang kini terasa dingin. Ceklek. Suara pintu kamarku terbuka. Bagaimana bisa? Siapa yang membukanya? Sial, pintu depan sudah kukunci. Seharusnya tidak ada yang bisa masuk. Jantungku berdetak sangat kencang, seakan-akan ingin meledak sekarang juga. Sejenak nafasku terhenti. Aku merasa ada seseorang yang sedang berjalan mendekati tempat tidur. Kupelankan tarikan nafas selamban mungkin. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh. Baru ini aku mengalami, tidak pernah sebelumnya terjadi. Kakiku, ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Randy, panggil suara yang terdengar seperti sedang berkumur. Tidak ada seorang pun di rumah ini selain aku, dan pintu depan terkunci. Lantas, siapa yang memanggilku? Tubuhku mengkaku, nafas akan terhenti, mata menggelap. Saat kurasa ada yang memelukku dari belakang. Hawa dingin kuat terasa kini. "Tolong!" teriakku sekencang-kencangnya. Dada kembang kempis seakan baru mengenal yang namanya oksigen. Tadi mimpi. Mataku mengedar ke sisi kamar, menatap ke arah luar jendela. Beruntunglah itu hanya mimpi, tetapi ini bukan kamarku. Aku terlonjak berdiri menjauh dari tempat tidur. Bentuknya yang tidak berbeda jauh hampir menipu mata. Lantai porselinnya penuh keretakan, ditutupi lumut di atasnya, kain gorden usang dan penuh debu, dan tempat tidur reot yang baru saja aku tempati tadi. Kenapa aku di sini? Kamar siapa ini? "Sarapan dulu, Pak." Suara seorang wanita terdengar dari luar kamar. "Iya, Bu, anak-anak, ayo sarapan dulu." Timbal suara lelaki kemudian diiringi suara riang dua anak lelaki. Rumah ini berpenghuni, tetapi kenapa kamarnya seperti ini? Dan aku terlalu pusing memikirkannya. "Pak, nanti belikan mobil-mobilan ya." Terdengar lagi percakapan di luar sana. Kali ini salah satu dari anak laki-laki itu sepertinya. "Iya, nanti Bapak belikan, tapi janji kalian tidak nakal di rumah. Bantu ibu, oke?" "Ye, kami janji, kami janji." Teriak girang kedua anak itu bersamaan. Tawa pecah di luar sana, tetapi bulu kuduku semakin berdiri di sini. Apa ini? Kenapa aku di sini? Rumah siapa ini? Apa mungkin? Sedikit goyah langkahku menyusur ke arah pintu, menggapai kenop dengan tangan gemetar dan membukanya perlahan. Suara tawa yang tadi terdengar riuh lenyap tanpa sisa. Mataku membelalak menyaksikan kekosongan yang terhampar di depan mata.
Lantai retak di mana-mana, lumut, kotoran tikus, dan bermacam sampah lainnya terpampang nyata di hadapanku sekarang. Menegaskan rumah ini memang tidak bertuhan. Ceklek, kret. Mataku mencari asal suara pintu yang dibuka. Jantungku berdebar sangat cepat sekarang. Tidak ada satu pintu pun terbuka kecuali kamar yang kubuka tadi. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah berlari nyaris di dekatku yang berdiri kaku. Mataku menatap ke arah luar lewat jendela di sebelah kiri ruang tamu yang kosong. Itu rumahku. Jadi rumah ini... Pergi! Teriak suara lelaki begitu keras dan mengerikan, menyentak kesadaranku yang lantas berlari ke arah pintu depan tanpa berpikir lagi. Terkunci, sial. Gumamku lantas coba mendobrak. Suara berisik di belakangku semakin menjadi seperti benda-benda terbanting ke lantai, suara pecahan piring dan gelas, ditambah derap langkah kaki yang berat menuju ke arahku. Siapa? Tidak ada siapapun di belakangku, tetapi jelas terdengar di telinga. Langkah itu terus mendekat. Kutinggalkan pintu depan yang tidak bisa kubuka paksa, beralih ke jendela kiri. Beruntung kayu tempat slot kuncinya yang karatan sudah lapuk dan mudah saja didobrak. Secepat mungkin aku keluar dari jendela dan berlari sekencang-kencangnya tanpa alas kaki keluar dari rumah sialan itu. Tidak! Terdengar suara teriakan lain yang lebih menakutkan. Suara seorang lelaki lainnya, suara yang nyata-nyata terdengar di indera pendengaranku. Nafasku tersegal hebat saat berhenti tepat di depan pintu rumah. Kutatap sejenak rumah sebelah tempat aku terbangun pagi ini. Aku harus pindah, mereka benar-benar ada. Logikaku goyah. Kau kenapa, Ren? Sakit? Tegur Jupri, rekan kerja sekaligus sahabatku satu-satunya. Enggak. Terus kenapa pucat? Kurang tidur aja. Dia menatapku curiga. Habis ngapain semalam? Jangan-jangan... Dia tertawa dengan pemikirannya sendiri. Aku nggak semesum kau, Jupri. Timbalku lantas menonyor kepalanya. Dia terkekeh. Lantas kenapa? Kita sudah lama sahabatan dan aku tahu kalau wajah kau begitu pasti ada yang dipikirkan. Dia benar. Selihai apapun aku mengelak, dia tetap tahu aku ada masalah. Tetapi aku mau pindah rumah. Sejenak dia menatapku. Alis kanannya terangkat ke atas, lantas tanpa bisa kucegah, dia tertawa terbahak-bahak. Beberapa rekan berdiri, mengeluarkan kepala dari bilik mereka masing-masing untuk menata Jupri. Diam, kamret. Kau takut? Bukannya kau bilang tidak percaya hal-hal seperti itu? Tanyanya dengan tawa yang masih tersisa. Aku diam, tidak banyak bicara, menyadari kesombonganku selama ini. Aku salah. Jadi benar? Apa yang terjadi? Tanyanya penasaran. Kalau sampai yang lain tahu, apalagi malah, mati aku. Dia menahan tawa mendengar ancamanku. Kuceritakan seluruh kejadian yang kualami semalam kepadanya. Wajahnya yang semula senang berubah diam. Kau memang harus pindah kalau begitu. Aku mengangguk, mengamini perkataannya. Aku harus menjual rumahku dulu sebagai modal untuk beli rumah baru. Tapi kau tidak perlu khawatir. Tinggal saja di rumahku sementara. Tawarnya memahami pikiranku. Ah, kau memang sahabatku yang paling baik. Karena memang cuma aku sahabatmu. Kami lantas tertawa. Ren, dipanggil Pak Ben ke ruangan, ucap Putri, salah satu rekan kerja kami juga. Pak Ben? Kenapa? Nggak tahu, penting katanya, ucap Putri lagi. Oke, makasih ya. Putri berlalu dari hadapan kami. Udah sana daripada nanti gak dapat gaji, ucap Jupri lantas tertawa. Aku berjalan melewati beberapa bilik menuju ruangan khusus, ruangan pimpinan. Masuk, ucap seseorang dari dalam ruangan setelah aku mengetuk pintunya. Bapak panggil saya. Ya, silakan duduk. Pak Beni, atau yang biasa kami panggil Pak Ben, adalah pimpinan di penerbitan ini. Dia bukan tipe orang yang suka dengan basa-basi. Jika dia memanggil, pasti ada hal penting yang ingin disampaikan. Mana flash disk yang kemarin saya titip ke kamu? Flash disk? Ah iya, ada di tas saya pak. Mau saya ambilkan dulu? Ambil. Saya lupa di dalamnya ada data penting kantor kita. Dan itu belum dikopi ke komputer saya. Baik pak, tunggu sebentar.
Aku bergegas kembali ke bilik, membuka tas dan memeriksanya di setiap bagian, tetapi tidak aku temukan. Saku celanaku. Gumamku teringat di mana terakhir kali benda kecil itu berada. Kuraba saku bagian depan juga belakang, tetapi tidak kudapati. Kemana benda itu? Aku belum mengganti celana sejak terbangun pagi tadi. Karena kejadian semalam, aku langsung bergegas ke kantor, hanya sempat mencuci muka. Kejadian semalam? Apa jangan-jangan? Sial! Teriakku tanpa sadar. Kenapa? Tanya Jupri yang tiba-tiba muncul di sampingku. Flash disk Pak Benny. Ada apa dengan benda itu? Di dalamnya ada data penting dan Pak Ben memintanya kembali. Tapi apa? Sepertinya aku menjatuhkannya di rumah itu. Rumah itu? Maksudnya di rumah yang itu? Matanya membulat. Iya. Matilah kau. Sudah pasti Pak Ben menyuruhmu mencarinya. Dengan susah payah aku berhasil kabur dari rumah itu dan kini harus masuk kembali ke dalamnya. Andai aku tidak memikirkan nasib pekerjaanku, mungkin dengan lantang menjawab tidak mau mengambilnya. Tetapi mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah di kota ini, di zaman yang sulit seperti sekarang ini. Bantu aku Jupri, seruku dengan tatapan memohon kepadanya. Kau gila? Kau tahu aku paling takut hal-hal berbau horor. Lantas siapa lagi yang bisa aku minta pertolongan? Kau sahabatku satu-satunya. Dia menggeram lantas menampar angin dengan tangan kanannya. Sial, coba dari awal kau dengar kata-kataku soal rumah itu. Raut ketakutan tidak dapat dia sembunyikan lagi. Untuk itu aku minta maaf, tapi kalau aku tidak menemukannya, aku paham, aku akan membantumu. Serunya kemudian. Terima kasih. Seruku lega, walau hati dan pikiranku berkecamuk begitu luar biasa. Semoga baik-baik saja. Adalah hal yang wajar jika kita berkunjung ke rumah tetangga, apalagi jika mereka sudah terlebih dahulu melakukannya. Tetapi apa yang akan kami lakukan kali ini sudah di luar kewajaran, mengunjungi tetangga hantu. Di siang yang terik kala matahari sedang membaranya di atas langit, kami berdiri di luar pagar halaman rumah tersebut. Berkali-kali melihat keadaannya dari jauh, seperti dua orang perampok yang mengincar target. Untung saja jalannya sedang tidak ramai. Ren, panggil Jupri. Batalin aja ya. Jupri menatapku penuh harap. Aku tahu ini hal tidak masuk akal baginya. Nonton film horor saja dia tidak berani, apalagi harus memasuki kediaman mereka seperti ini. Bukannya kau sendiri yang menyanggupi saat di kantor? Tanyaku dengan sedikit berbisik. Itu sebelum aku melihat rumahnya, Ren. Bagaimana kalau rumor itu benar? Aku bingung harus berkata apa tentang rumor yang dia singgung. Sebelumnya aku sama sekali tidak percaya, tetapi setelah mengalami sendiri, keyakinanku goyah. Ada rumor lain tentang rumah ini selain rumahnya berhantu. Rumor mengerikan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kota Pontianak, yakni siapapun yang masuk ke dalam rumah tersebut tidak akan pernah keluar lagi, menghilang tanpa jejak. Rumor itu bukan tanpa sebab. Katanya pernah ada gelandangan yang masuk ke dalam rumahnya dan tidak pernah keluar lagi. Sosoknya pun tidak pernah ditemukan lagi. Aku mulai percaya dengan keberadaan mereka sekarang, tetapi soal rumor itu aku masih belum yakin. Kenapa? Kau lihat sekarang siapa yang berada di hadapanmu. Jika rumor itu benar, seharusnya aku tidak ada lagi di sini saat ini. Dia menatapku. Benar juga, tapi tetap saja rumah ini menakutkan. Jika dilihat dari luar sebenarnya tidak terlalu mengerikan. Hanya sebuah rumah tipe 45, berlantai 2 dengan cat dinding merah yang memudar dan terkelupas. Sedikit rambatan tanaman di jendela dan dindingnya. Daun berserakan di teras maupun halaman, namun auranya terasa sangat mencekam. Ayo, serius Ren? Kau mau aku dipecat? Dia menggeleng pelan. Lagi pula ini masih siang. Kau diteror pagi tadi Ren, masih berpikir waktu mempengaruhi kemunculan mereka. Baiklah, aku tidak memaksa. Pulanglah. Terima kasih sudah menemaniku berdiri di luar rumah ini. Dia terdiam. Kuhela nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Kaki melangkah dengan sedikit ragu, tetapi tetap harus maju karena aku yakin dia akan segera melangkah mengikutiku. Kampret. Aku tertawa sendiri melihat tingkahnya. Meski dia penakut, dia akan tetap maju demi aku, sahabatnya. Shh.
Pintaku agar jangan ribut saat kami berada di dekat jendela samping. Red, kau yakin? Aku menunjukkan ekspresi lelah menghadapi pertanyaan yang berkali-kali keluar dari mulutnya. Masih ada waktu, jika ragu, biar aku saja. Jawabku lantas menepuk bahu kirinya. Wajahnya bermandikan keringat. Sungguh, jika bukan karena hal yang kualami pagi tadi, aku tidak akan melibatkannya seperti sekarang. Brak! Jendela di dekat kami tertutup kasar dengan sendirinya. Kami terdiam, saling tatap. Tubuh Jupri bergetar hebat. Kau lihat, dia tidak mengizinkan kita untuk masuk, ucapnya pelan. Brak! Sepertinya kau salah, ucapku ketika jendelanya terbuka kembali. Mulutnya menganga, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Apa-apaan ini? Mereka mau mempermainkan kita. Aku melihat daun jendela yang masih bergerak karena hentakan tadi. Mungkin kau benar. Mending kita buka usaha berdua saja, Ren. Gimana? Gak apa-apa dipecat, bukan air hidup kita. Jup, aku hanya memberi saran, ucapnya dengan bibir bergetar. Aku melihat sekilas ke dalam rumah lewat jendela yang terbuka. Suasana kelamnya masih sama. Hawa dingin yang menusuk pun tidak berbeda, dan bau busuk yang baru kusadari menguar dari dalam. Dengan sekali tarikan, tubuhku yang bertopang pada sudut bawah jendela berhasil masuk ke dalam. Kuedarkan sejenak pandangan ke sekeliling. Masih terlihat aman. Bagaimana? Aman. Jupri lantas menyusul masuk ke dalam. Pelan-pelan. Oke, sekarang harus mencari di mana? Aku belum sempat memikirkan hal itu sebelumnya. Kemungkinan di mana flash disk itu terjatuh. Ceroboh memang. Ini akan memperlama keberadaan kami di sini. Ikut aku. Kami melangkah ke arah pintu depan. Siapa tahu benda itu jatuh saat aku berusaha mendobrak pintu sebelumnya. Tanya Jupri sambil tetap mencari di lantai yang kotor dan berlumut. Jika di dekat pintu tidak ada, maka kemungkinan besar di kamar. Karena selama mendekat ke rumah ini, aku sudah melihat di halaman. Hingga saat di dekat jendela tadi pun tidak ada. Jangan kau katakan, ucap Jupri gelisah. Melihat mataku menatap ke arah kamar yang menghadap langsung ke ruang tamu, tempat kami berada sekarang. Di kamar itu aku terbangun. Kemungkinan besar jatuh di sana ketika terlonjak kaget menyadari aku tidak ada di kamarku. Dia mengumpat pelan-pelan. Brak! Saat kami melangkah menuju kamar, kaca jendela kembali terhempas menutup dengan kuat. Kampret! Teriak Jupri refleks. Dengan sedikit berlari kami masuk ke kamar. Umpatan demi umpatan terucap dari mulut Jupri. Aku bisa memahaminya. Di saat dia benci film horor, tetapi sekarang malah seperti berada dalam scan film horor itu sendiri. Aku masih hidup, racaunya sambil berjongkok. Tenangkan dirimu, Jup. Saat ini itu tidak membantu. Dia masih berjongkok dan menutup kedua telinganya. Lebih baik kita cari sekarang dan secepatnya keluar. Perlahan tangannya terlepas dari telinga. Goyangan badannya pun terhenti. Baik, temukan dan segera keluar, serunya penuh keyakinan. Ku coba merespon dengan senyuman meski dipaksakan. Tidak ingin dia drop lagi dan merusak rencana. Ku periksa di sekitar tempat tidur reot dengan bed cover putih kumalnya. Entah sudah berapa lama rumah ini kosong. Jika dilihat dari kondisinya, aku yakin lebih dari 10 tahun. Tidak ada. Kau bagaimana, Jup? Tanyaku tanpa menoleh kepadanya. Tidak ada jawaban. Kuputar pandangan ke arahnya yang diam berlutut di depan lemari baju dari kayu yang sudah lapuk dan berlobang. Jupri, panggilku lagi. Dia terbengong dengan mulut menganga, matanya menatap ke arah atas lemari. Ada apa di sana? Aku tidak siap untuk melihatnya. Mengetahui Jupri dalam kondisi seperti itu, pasti ada sesuatu yang membuat mentalnya turun drastis. Ampun. Ucapnya tergagap dengan air mata yang mulai membasahi wajahnya. Aku memberanikan diri untuk melihatnya, mulai dari bawah lemari perlahan naik ke atas hingga Randy, panggil sesosok wanita berambut hitam panjang, berwajah rusak dan pucat, mengenakan gaun putih yang penuh noda darah. Mereka ada, sungguh-sungguh ada. Ampun! Teriak Jupri tersadar lantas bangkit berdiri dan berlari meninggalkanku di kamar sendiri. Terpaku menatap sosok menakutkan yang tengah duduk di atas lemari. Tubuhku lemas, tidak mampu digerakkan. Bahkan mulut ini pun seperti terkunci meski terbuka lebar. Aku keluh. Dia menatap lekat mataku.
menelangkan kepala ke kanan dan ke kiri sambil tersenyum. "Randy." Aku tidak tahan melihatnya, ingin berteriak tetapi tidak bisa, dan mataku benar-benar dipaksa untuk melihat wajahnya yang mengerikan. Apa maumu?" ucapku pada akhirnya. Lidah ini terasa lurus kembali setelah sebelumnya seperti tergulung. Dia tersenyum lantas melompat turun dengan ringannya seperti kapas tanpa menatap kaki di lantai. "Aku mencintaimu, menyayangimu selalu, Randy." Mencintai dan menyayangiku. Apa maksudmu? Siapa kau?" Wajahnya yang sudah seperti itu bertambah buruk dengan raut sendu. Dia bersedih. Kenapa? Dia menatap ke sudut kamar dekat dengan ranjang. Ada makhluk lain, sesosok pria dewasa dengan kepala miring ke kiri. Bukan sengaja memiringkan sepertinya, tetapi karena lehernya nyaris putus. Aku hampir pingsan melihatnya. Tetapi jika sampai terjadi, aku tidak tahu apa yang akan kualami selanjutnya. "Pergi!" teriak sosok pria tersebut dengan suara mengerikan. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir, kupaksakan otak untuk memberi perintah ke seluruh anggota tubuh. Akhirnya dengan susah payah, aku dapat menggerakkan tangan dan kakiku. "Pergi!" Sementara si wanita menatapku sendu dan menangis. Dengan cepat aku meninggalkan kamar, berlari ke arah jendela yang tertutup sebelumnya, lantas tanpa berpikir dua kali, menghantamkan tubuhku ke kacanya hingga pecah dan jatuh ke tanah. Geramku menahan sakit. Cepat aku bangkit dan berlari meninggalkan halaman rumah secepat mungkin. Aku terpana melihat hari ternyata sudah gelap. Apa selama itu kami di dalam? Tunggu, kami? Di mana Jupri? Jupri! Tidak ada jawaban. Apakah dia sudah pulang? "Kamu bercanda?" tanya Pak Ben dengan kening berkerut. Kugelengkan kepala lemah. "Maaf Pak, saya sudah berusaha menemukannya." Dia menunduk dengan tangan menopang kepala. "Sekarang apa yang harus saya lakukan? Di dalamnya ada data penting penerbitan kita," seru Pak Ben dengan nada meninggi. "Maaf, saya salah Pak," ucapku lirih tanpa berani menatap matanya. Dia menggelengkan kepala lalu menghembuskan nafas perlahan. "Mau diapakan lagi? Menyesali hal yang sudah terjadi tidak ada gunanya kan?" Aku bernapas lega mendengarnya. "Tapi saya tidak bisa mempertahankan kamu lagi di sini, Randy," tambahnya mengejutkan. Aku menatapnya tidak berdaya. Kami telah mencarinya dengan mengambil resiko yang besar, bahkan harus bertemu dengan sosok-sosok mengerikan penghuni rumah tersebut. Dan ini yang kudapatkan. Pak Ben melanjutkan ceramahnya yang berkunjung motivasi agar aku tidak down setelah dipecatnya. Kemudian dia berkata, "Kamu pasti bisa menemukan pekerjaan baru yang lebih baik dari sekarang." Hidup tidak semudah itu. Ingin aku berkata demikian, tapi "Baik Pak, terima kasih," ucapku dengan bodohnya. Sudah dipecat olehnya malah berterima kasih. Kau bodoh, Randy. "Ini gajimu bulan ini, ditambah pesangon." Dia memberiku sebuah amplop putih yang tipis, entah berapa rupiah isi di dalamnya. Seandainya aku mendengarkan apa kata Jupri, memang lebih baik memutuskan resign daripada seperti ini. "Oh iya, Jupri," seruku saat keluar dari ruangan Pak Ben. Aku melangkah menuju bilik kerjanya dengan tergesa-gesa. Kosong. "Kenapa, Ren?" tanya Mala yang muncul tiba-tiba di sampingku. Ini Jupri di mana? Belum datang." "Jupri? Dari tadi belum ada lihat sih. Sepertinya nggak masuk hari ini. Memangnya kenapa?" Enggak apa-apa." "Serius? Kenapa wajahmu panik kayak gitu?" Panik? Enggak kok." Dia menatap mataku lekat. "Bohong." "Aku tahu kalau hidungmu mengembang, itu tandanya kamu sedang berbohong," ucapnya lantas tertawa. Kamu kok bisa tahu?" "Cuma nebak." "Oh, kirain. Jadi kenapa kamu panik?" "Aku barusan dipecat," ucapku lirih menutupi alasan sebenarnya. Dia tertawa. "Ini bukan bulan April, Ren. Belum saatnya April Mop." "Aku serius." Dia terdiam sejenak lantas bertanya, "Kenapa?" Aku menceritakan dengan singkat perihal flash disk Pak Ben yang kuhilangkan. Dia terdiam. "Tapi Ren?" "Gak apa-apa kok, masih banyak yang membutuhkan keahlianku," ucapku tidak sepenuh hati. Dia kembali terdiam, entah apa yang dipikirkan olehnya. "Ya udah, aku beres-beres barangku dulu ya. Aku bantu ya."
Memang belum terlalu lama aku bekerja di sini, tetapi mendapat pekerjaan di kota Pontianak bukan hal mudah. Akan butuh waktu yang cukup lama lagi hingga aku dapatkan pekerjaan kembali. Di samping itu aku tidak bisa lagi melihat Mala sesering di sini. Ren, kok melamun? Nggak apa-apa, terima kasih ya, udah mau bantu. Ucapku lantas menatap matanya yang indah. Sama-sama Ren, walau sudah tidak satu kantor, kita masih bisa komunikasi kan? Semburat merah di wajahnya yang putih tercetak jelas kini. Aku tersenyum mendengarnya. Tentu, kapanpun kamu mau. Kami tertawa kecil melepas kecanggungan yang tercipta sejak tadi. Dengan cepat ku kendarai motor menuju rumah Jupri yang tidak terlalu jauh dari kantor. Walau dia tipe orang yang suka-suka sendiri, tetapi kalau urusan kerja dia tidak pernah mau main-main. Karena dia tulang punggung keluarga. Ayahnya sudah meninggal dan dia anak tunggal. Jadi hanya dia yang dapat diandalkan oleh ibunya yang sudah sangat berumur. Aku tiba di rumahnya di Jalan Perdana, Komplek Perumahan Bali Agung 2, nomor 10. Rumah yang sederhana tetapi terlihat nyaman, seperti rumah yang sesungguhnya. Aku jadi rindu rumahku yang di seberang pulau sana. Seseorang terlihat duduk di kursi teras. Ibu, kenapa di luar? Jupri kemana? Tanyaku lantas menyalami ibunya Jupri. Nak Randy, syukur kamu datang. Ibu nggak tahu harus kemana lagi. Ucapnya sambil menangis memelukku. Kenapa bu? Jupri belum pulang. Dia nggak pernah seperti ini sebelumnya. Sejak ayahnya meninggal, Jupri memang tidak pernah lagi menginap di kontrakan lamaku karena tidak mau meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Jika dia melanggar aturannya seperti ini, aku yakin sesuatu terjadi padanya. Apa yang terjadi kemarin? Bukankah dia pergi meninggalkanku lebih dulu di kamar? Apa mungkin dia tidak pernah sampai keluar rumah? Tolong cari Jupri nak, tolong cari dia. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Air mata mengenang di kedua kelopak matanya yang menengadah menatapku. Aku selalu lemah ketika melihat seorang ibu menangis. Randy janji bawa Jupri pulang bu, seruku tanpa menimbang-nimbang lagi. Dalam perjalanan pulang terlintas kembali saat terakhir aku melihatnya. Jelas dia berlari keluar dari kamar dan pasti tujuannya melarikan diri. Tetapi kemana dia? Kenapa tidak ada di luar rumah? Tunggu, saat itu aku melompat keluar dengan memecahkan kaca jendela. Berarti aku mengerem mendadak. Beruntung tidak ada siapapun di belakang motorku. Jupri, dia masih berada di dalam rumah itu. Sungguh aku tidak ingin berurusan lagi dengan rumah tetanggaku yang satu itu. Bahkan untuk kembali ke rumahku lagi pun enggan. Jika saja ada Jupri, aku sudah menginap di rumahnya. Senja beranjak pergi, menghadirkan gelap malam untuk menemani. Dulu aku menyukai kesunyian ini, tetapi kini terasa sangat menakutkan bagiku. Kamar ini tidak terlalu menenangkanku lagi sekarang. Sejak peristiwa itu terjadi, peristiwa yang secara beruntun mengusik hidupku. Aku mengintip dengan hati-hati ke rumah sebelah dari jendela kamar atasku, mempersiapkan diri jika saja ada hal mengerikan terlihat. Kini aku menjadi penakut, tetapi siapa yang tidak takut jika sudah melihat makhluk seperti mereka? Bahkan saat mata terpejam, wajah pucat dan hancur mereka terasa seperti nyata. Sepi, sunyi, dan gelap. Itu gambaran yang kudapat dari rumah sebelah sekarang. Kenapa baru sekarang aku menyadari rumah itu menakutkan? Kenapa tidak saat sebelum aku menandatangani kontrak jual beli rumah ini? Sesal memang tidak berguna kan? Apa kau benar-benar masih di sana Jupri? Aku melihat ponsel yang sedari tadi kumainkan di tangan kanan, menimbang untuk menghubunginya lagi atau tidak. Sebelumnya sudah kutelepon beberapa kali, tetapi tidak juga diangkat. Kali ini aku tidak mengharapkan dia mengangkatnya juga, hanya ingin tahu apakah di rumah sebelah akan terdengar suara ponselnya. Kusentuh namanya di layar ponselku dengan sedikit ragu. Dengan tangan bergetar, sesaat lagi akan terdengar jika memang dia masih di sana. Hingga panggilan terputus, tidak ada sedikit pun suara terdengar dari sebelah rumah. Aku menghela nafas lega. Sudah menyingkirkan kemungkinan terburuk. Besok aku akan mencari informasi ke teman-temannya yang lain. Mungkin saja saking takutnya dia enggan pulang. Kumasukkan ponsel ke dalam saku celana kembali, melangkah menuju tempat tidur hingga akhirnya ponselku berbunyi. Segera ku keluarkan dan melihat siapa yang menelpon, berharap itu Jupri. Jupri, di mana kamu? Tanyaku antusias setelah mengangkat telepon darinya. Sudah puas menatap ke rumahku? Tanya suara seorang pria terputus-putus. Ini bukan suara Jupri. Lagi pula dari mana dia tahu aku menatap rumahnya?
Rumahnya. Tanpa komando tanganku refleks mematikan sambungan telepon. Siapa itu? Gumamku dengan tubuh bergetar. Tirai jendela tertiup angin entah dari mana, menyibakkan lebar hingga terlihat rumah sebelah. Terlihat seseorang berdiri di sana, tepat di depan jendela yang kupecahkan. Akan kubunuh temanmu, teriaknya mengancam dari suara telepon yang sambungannya sudah kumatikan. Pria parubaya di hadapanku ini tertawa tidak tertahan. Begitupun dengan dua anggota tim lainnya di dalam ruangan. Memang tidak logis. Aku pun sudah siap jika mendapat tanggapan seperti ini. Tetapi aku tidak berbohong. Jupri disandra oleh mereka, tetangga sebelah rumahku. Jadi, kau ingin kami percaya akan ceritamu? Ucap Pak Robi pemimpin tim setelah puas tertawa. Aku menatapnya tajam. Semula saya pun tidak percaya, Pak. Tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Tawa kembali terdengar dari dua anggotanya. Penculikan oleh hantu? Kau ingin kami menulis laporan seperti itu? Dia menggeleng-gelengkan kepala. Kau sehat-sehat saja kan? Atau jangan-jangan kau tengah dalam pengaruh narkoba? Saya sehat, Pak. Tidak ada gangguan jiwa. Dan silakan tes urin saya. Saya siap dipenjara kalau saya terbukti positif narkoba. Kali ini mereka terdiam, saling tatap, menimbang kesungguhan ucapanku. Doni, Agus, panggilnya kepada kedua anggota tim yang berdiri di belakangku. Siapa? Bersiaplah, kita ikuti maunya. Jika di sana tidak ditemukan apa yang seperti dia ceritakan, bersiap untuk memeriksa urinnya. Siapa? Sungguh ancaman itu tidak membuatku takut. Karena apa yang kukatakan bukan bualan. Dan pasti penilaian mereka berubah setelah pergi ke sana. Ini rumahnya. Kau yakin tidak sedang mempermainkan kami kan, Nak? Tanya Pak Robi kepadaku. Tentu tidak, Pak. Percayalah padaku. Tetapi tidak ada tanda-tanda rumah ini ditempati. Sambung polisi yang bernama Doni. Sementara polisi yang bernama Agus sedang mengamati halaman rumah. Karena memang rumah ini lama kosong. Jelasku lagi. Seperti yang saya ceritakan di kantor. Kalau begitu ayo masuk. Aku tidak sabar untuk berjumpa dengan mereka dan berkenalan. Ucap Pak Robi lantas tersenyum. Diikuti gelak tawa anak buahnya. Seperti menatap cermin. Mungkin beginilah gambaran aku yang awalnya menganggap cerita tentang rumah ini hanyalah isapan jempol belaka, yang pada akhirnya aku sesali segera. Mereka melangkah perlahan, walaupun meragukan ceritaku dan mungkin menganggap rumah ini tidak berbahaya, tetapi pengalaman mempengaruhi tindakan mereka. Lewat sini? Tanya Pak Robi. Iya, lewat sini. Dengan dua kali kibasan tangan dia memberi kode untuk segera masuk ke dalam melalui jendela samping. Suasana di dalam rumah ini masih sama, dingin, lengang, dan suram. Kakiku terasa berat untuk melangkah, tetapi Jupri harus ditemukan. Setelah berada di dalam, mereka menyisir seisi rumah tanpa menimbulkan keriuhan berarti. Polisi bernama Doni masuk ke dalam kamar di mana kami melihat penghuni rumah, sedangkan polisi bernama Agus masuk ke kamar di samping ruang tamu. Tidak lama mereka keluar dan kembali memeriksa bagian dapur dan lantai 2. Bagaimana? Tanya Pak Robi saat mereka berjalan mendekati kepada kami usai memeriksa seluruh ruangan. Kosong, Pak. Tidak ada apapun atau siapapun di rumah ini. Tidak ada apa-apa. Kalian yakin? Untuk apa kami berbohong? Sudah terbukti siapa di sini yang berbohong. Ucap polisi bernama Agus dengan nada meninggi. Mungkin dia tersinggung dengan ucapanku. Lantas, di mana temanku? Pak Robi menatapku. Harusnya kami yang bertanya seperti itu denganmu. Maksud Bapak? Mungkin saja kau melakukan sesuatu yang buruk kepada temanmu itu, tetapi menjadikan hantu sebagai alasan untuk cuci tangan. Aku tidak percaya mendengarnya. Di mana kau menyembunyikannya? Sembunyikan? Untuk apa? Saya tidak melakukan seperti yang Bapak pikirkan. Bukannya sudah saya ceritakan dengan jelas di kantor. Lantas di mana temanmu? Mereka sudah memeriksa seisi rumah tanpa terkecuali. Lalu di mana mereka yang kau sebut penghuni rumah ini? Bapak benar-benar berharap berjumpa dengan mereka. Saya malah sebaliknya, hanya ingin menemukan teman saya dan segera meninggalkan rumah ini. Dia tertawa. Sudah kuduga, kau hanya seorang pembohong. Kau akan kutahan, walau hanya sehari, agar nantinya tidak mempermainkan polisi seperti ini lagi. Tapi... Pak, seru polisi bernama Agus menyela percakapan kami. Tangannya yang memegang senjata terangkat, menodongkan moncongnya ke arah depan kami.
Ada apa? Lihat ke depan, ada seseorang berdiri dan menatap ke arah kita. Kami menoleh ke arah depan. Tepat di depan tangga yang menuju lantai 2 berdiri sosok gelap yang tidak terjamah cahaya. Hanya terlihat bayangan tubuhnya yang besar dan kokoh seperti sosok yang kulihat dari jendela kamarku semalam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.